Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita ketahui, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi tentang pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Untuk Saudari Lili, bisa dibacakan? Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan untuk saya kajian pustaka Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia, serta karya dan budayanya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan. Lingkungan kerja adalah suasana di mana karyawan bekerja dan melakukan aktivitas setiap harinya. Beban kerja. Beban kerja menurut Mas Meskati dalam Haryati 2011 dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-beda. Kinerja karyawan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Hasibuan 2009. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kinerja dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. Pengembangan hipotesis dan rangka berpikir. Hal satu bisa kita lihat pada tabel di sini. Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap kinerja karyawan. H2, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Kepada Fadli saya persilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan
materi dari Lili. Di sini saya akan menyampaikan yaitu metode penelitian. Jadi langsung saja ke populasi dan simpel penelitian. Di dalam populasi, penelitian ini adalah seluruh karyawan di bagian produksi pada PT Bahagia Indo Mandiri yang memiliki jumlah karyawan 350 orang. Simpel adalah bagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data yang sebenarnya. Dengan kata lain, simpel merupakan bagian dari populasi dari keseluruhan karyawan dan yang menjadi populasi tersebut. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sampel dipilih secara non-probability sampling. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Rumus pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Solvin dengan jumlah sampel sebanyak 78 responden. Korelasi, analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif. Menurut Sugiono 2013, analisis deskriptif adalah statistics yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau menganalisis. Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan complements atau variance lexical structural endocrine modeling, di mana dalam pengelolaan data menggunakan program PLS, partial least square, SEM, squinting modeling, partial least square screen modeling SEM merupakan teknik analisis yang dimungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan. NOR 2011. Hubungan dibangun antara satu atau beberapa variabel independen dengan satu atau beberapa independen. Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan komponen atau parents based squinting modeling SEM, di mana dalam pengolahan datanya menggunakan program Smart Particle Least Square, Smart PLS, versi 3.0 PLS. Partial Least Square adalah model dari variance based SEM. PLS dimaksudkan untuk soal predictive analysis dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan didukung teori yang rendah Ghazali 2014. Yang kedua yaitu evaluasi measurements order atau model convergentibility. Pengujian dari masing-masing indikator konstruk menurut Sense dalam Ghazali 2014, yaitu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70, sedangkan loading faktor 0,50 sampai 0,60 dapat dianggap cukup berdasarkan kriteria ini. Bila ada loading faktor di bawah 0,50 maka akan di drop dari model Ghazali 2014. Di sini juga ada discriminativity. Pengujian discriminativity indikator relatif dapat dilihat pada cross-link antara indikator dengan konstruknya. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading faktor kepada konstruk lain. Dengan demikian, kontrak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok yang lain. Apex Friends Extracted AVI model mempunyai discriminativity yang cukup jika akar AFV
untuk setiap konstruksi lebih besar daripada korelasi antara konstruksi dan konstruksi lainnya, menilai validitas dari suatu konstruksi dengan melihat nilai AVI berdasarkan model yang baik atau AVI masing-masing konstruksi nilainya lebih besar dari 0,05. Instrumen dalam suatu model penelitian atau mengukur konsistensi dan nilai harus di atas 0,60 apabila seluruh nilai variabel lain memiliki nilai composite reliability maupun Corvi alpha lebih besar 0,7. Hal itu berarti bahwa konstruksi memiliki reliabilitas yang baik atau konsener yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini sudah konsisten. Yang ketiga yaitu pengujian model struktural atau uji hipotesis. Pengujian inner model adalah pengembangan model berbasis konsep dan teori dalam rangka menganalisis hubungan antara variabel oksigen dan endogen telah dijabarkan dalam kerangka konseptual. Tahap pengujian terhadap model struktural uji hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dengan yang pertama yaitu nilai R square, goodness of fit model, hasil pengujian hypotesis, estimasi koefisien jalur. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Lili lagi. Kepada saudari Lili, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu hasil dan belakang. Pengujian instrumen yang pertama yaitu convergent validity. Pengujian convergent validity dari masing-masing model indikator struktur menurut Chin dalam Ghazali pada 2014. Suatu indikator dikatakan mempunyai valid yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70, sedangkan loading faktor 0,50 sampai 0,60 dapat dianggap cukup. Berdasarkan kriteria ini, bila ada loading factor di bawah 0,50 akan di-drop dari model. Dapat dilihat tabel hasil pengujian convergent validity di layar. Variabel ada kesehatan, beban kerja, karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian tabel hasil pengujian convergent validity. Serta tabel ketiga yaitu composite reliability. Hasil dari modifikasi pengujian convergent validity di atas dapat dilihat bahwa semua indikator telah memenuhi convergent validity karena memiliki nilai loading factor di atas 0,50, sehingga dapat dikatakan indikator tersebut sudah valid atau signifikan. Yang kedua, discriminant validity. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel independen berbeda dengan variabel lainnya. Konstruk yang mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading factor dari setiap indikator dari sebuah variabel independen memiliki nilai loading factor yang paling besar dengan nilai loading factor lain terhadap variabel latent lainnya. Dan di bawah adalah hasil pengujian discriminant validity. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten sudah memiliki nilai loading factor yang paling besar dibanding nilai loading jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Yang berarti bahwa setiap variabel laten memiliki discriminant validity yang baik, di mana beberapa variabel laten masih memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya. Tabel kelima, hasil pengujian average variance extracted.
yang dapat disimpulkan bahwa akar kuadrat dari average variable extracted atau AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk yang satu dengan konstruk yang lainnya dalam model. Dari nilai tersebut, maka konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi kriteria diskriminan validity. Lalu composite reliability dan Cronbach alpha yang bertujuan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam suatu model penelitian. Apabila seluruh nilai variabel independen memiliki nilai composite reliability maupun Cronbach alpha lebih besar sama dengan 0,7. Hal itu menunjukkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik atau kuesioner yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini sudah konsisten. Composite reliability adalah kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel yang memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki composite reliability lebih dari 0,7 dan dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai alat penelitian ini telah andal atau konsisten. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lain. Kepada Saudara Michael, silakan lanjutkan penyampaian materi dari Saudari Yeni, yaitu di pengujian model struktural atau uji hipnotesis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi lanjutan dari Saudara Yeni. Pengujian model struktural uji hipotesis inner model. Pengujian inner model adalah pengembangan model berbasis konsep dan teori dalam rangka menganalisis hubungan antara variabel oksigen dan endogen yang telah dijabarkan dalam rangka konseptual. Tahap pengujian terhadap model struktural uji hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nilai R-square. Pengujian terhadap model struktur dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji Godness fit model. Hasil R-square untuk variabel latent endogen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai R-square sebesar 0,454 yang berarti variabilitas kinerja karyawan yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel dalam model, yaitu keselamatan kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan beban kerja sebesar 45,4%. Sedangkan 54,5% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam model ini. Godness of fit model. Pengujian Godness of fit model struktural pada inner model menggunakan nilai predictive relevance Q kuadrat, nilai Q square lebih besar dari 0. Menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance. Nilai R-square tiap-tiap variabel endogen dalam penelitian ini dapat dilihat pada perhitungan berikut. Hasil penghitungan di atas memperlihatkan nilai relevance sebesar 0,150 lebih dari 0 dan 0,331 lebih dari 0. Hal itu berarti bahwa 15,0% variasi pada variabel turnover intentions dan untuk nilai 36,9% variasi pada variabel organizational citizenship behavior.
define variabel, dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan. Dengan demikian, model dikatakan layak untuk memiliki nilai prediktif yang relevan. Hasil pengujian hipotesis, eliminasi koefisien jalur. Nilai eliminasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan. Nilai signifikan ini dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping. Melihat signifikasi pada hipotesis dengan melihat nilai koefisien, parameter, dan nilai signifikan T. Sistematik statistik dalam algoritma bootstrapping report. Untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan dilihat dari tabel pada alfa 0,05, 5%, 1,96. Kemudian tabel dibandingkan dengan T hitung statistik. Kemudian pengaruh keselamatan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa variabel keselamatan kesehatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar 0,208 dan nilai statistik sebesar 0,410. Lebih besar dari tabel sebesar 1,96 dan hipotesis yang diterima, yang menyatakan bahwa apabila dapat disimpulkan bahwa keselamatan kesehatan kerja K3 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya keselamatan dan kesehatan kerja yang baik akan menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pada kenyataan program K3 yang diberikan perusahaan terhadap karyawan, hampir seluruh kegiatan yang berada di lapangan dapat menimbulkan sebuah resiko, musibah ataupun kecelakaan kerja, kapan dan di mana saja. Program ini dinilai oleh karyawan dapat memberikan rasa aman dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sesuai dengan pendapat Mangkwe Negara 2010, selain tujuan menghindari kecelakaan kerja dan proses produksi perusahaan, program keselamatan juga meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja karyawan yang meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja, maka terdampak pada meningkatkannya kinerja karyawan. 2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar 0,416 dan nilai statistik sebesar 3,76, lebih besar dari tabel sebesar 1,96 dan hipotesis yang diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada kenyataannya, hasil penelitian sudah dilakukan menunjukkan lingkungan kerja termasuk dalam kategori baik karena karyawan merasa nyaman dengan lingkungan fisik di dalam perusahaan maupun lingkungan non-fisik yang ada di dalam perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja bagian produksi sudah baik sehingga berdampak pada kinerja karyawan yang dapat dilihat dari hasil adanya pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja karyawan yang dengan memperbaiki suhu udara di ruang kerja, misalnya dengan menambahkan kipas angin atau AC di ruang kerja. Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah memperbaiki sirkulasi udara yang ada di lokasi produksi. Hasil ini juga dikuatkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Rumengan 2015 yang juga mendapati hasil yang signifikan. 3. Pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel 4.1.2
14 dapat disimpulkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai original sampel sebesar 0,405 dan nilai statistik sebesar 4,111. Lebih besar dari tabel sebesar 1,96 dan hipotesis yang diterima, yang menyatakan bahwa apabila beban kerja diterima dengan baik, maka hal itu menumbuhkan kinerja karyawan untuk tetap bekerja dengan baik di perusahaan. Pada kenyataannya, aspek beban kerja dalam penelitian ini terbukti signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan demikian, variabel beban kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Jadi, meningkatkan beban kerja akan diiringi oleh meningkatnya kinerja karyawan. Karena kemampuan karyawan sudah sesuai dengan beban kerja yang diembannya. Menurut Meskati dalam Widyanti DKK 2010 mendefinisikan beban kerja sebagai perbedaan antara kemampuan pekerja dengan tuntunan pekerjaan. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi daripada tuntunan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan. Namun sebaliknya, jika kemampuan pekerja lebih rendah daripada tuntunan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang lebih. Hasil ini juga dikuatkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Aditya Warman 2015 yang juga mendapatkan hasil yang signifikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja masuk ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudara Hafiz. Untuk Saudara Hafiz, apakah bisa didengar? Oke, untuk kesimpulan saya akan menyampaikannya. Di sini kesimpulan berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini mencoba menganalisa variabel-variabel yang berkaitan dengan pengaruh keselamatan kesehatan kerja atau K3, lingkungan kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bahagia Indoko Mandiri. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dari perhitungan pengelolaan data menggunakan PLS, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keselamatan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bahagia Indoko Mandiri. Perusahaan memberikan pengaruh pada kinerja karyawan di mana dengan menerapkan sistem K3 yang baik, maka pekerja merasa aman serta terjaga kesehatannya sehingga mampu menampilkan kinerja yang prima dan produktivitas yang meningkat pada PT Bahagia Indoko Mandiri. Yang kedua yaitu lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bahagia Indoko Mandiri. Hal ini berarti semakin tinggi lingkungan kerja pada suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi kinerja pada perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu beban kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bahagia Indoko Mandiri. Hal ini dikarenakan tugas yang diberikan perusahaan kepada karyawan terlalu berat, maka karyawan merasa terbebani. Tingkat pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan dan terjadi overstress. Sebaliknya, intensitas pembebanan terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau understress. Oleh karena itu, perlu diupayakan tingkat intensitas pembebanan yang optimal yang ada di antara kedua batas yang ekstrim tadi dan tentunya berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itulah kesimpulan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada diskusi kali ini. Mengingat waktu juga yang terbatas, kita akhiri saja sampai di sini diskusi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.